Renungan Prapaskah ketiga tahun C, 20 Maret 2022. Ajakan untuk bertobat dan berbuah kasih. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 8, ayat 13 sampai 15. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 1 sampai 6, ayat 10 sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudariku terkasih, saat ini di mana-mana terjadi musibah. Musibah karena gunung berapi, musibah karena banjir bandang, angin puting beliung, penyakit, dan lain-lain. Terhadap semua peristiwa ini memunculkan banyak anggapan bahwa musibah atau derita yang dialami itu adalah hasil dari perbuatan dosa atau kesalahan yang kerap dilakukan oleh manusia. Apakah memang demikian? Jawaban benar atau tidak perlu kita renungkan. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan dalam pekan ketiga masa Prapaskah ini menampilkan ajakan Tuhan kepada kita umatnya agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kisah penampakan Tuhan di Gunung Horeb ketika Musa menyimpang untuk melihat nyala api di tengah semak duri. Allah berfirman kepadanya, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus." Allah mengajak Musa agar tahu membedakan mana tempat yang kudus dan mana yang tidak, mana hal yang baik dan yang benar, dan mana hal yang tidak baik dan benar. Sebagai hamba Allah, Musa harus memperlakukan Allah secara benar, Allah secara baik. Saudara-saudariku terkasih, di samping itu Tuhan juga memperkenalkan dirinya. Aku adalah Aku. Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel. Dalam penampakan itu, Allah berjanji bahwa Ia akan membawa mereka keluar untuk mengalami kehidupan. Ia hadir untuk menjaga dan memelihara bangsa Israel. Ia hadir untuk membebaskan mereka dari penindasan dan perbudakan. Ia akan memberi mereka hukum dan menghantar mereka keluar ke tanah Kanaan yang berkelimpahan susu dan madu. Ia akan melindungi mereka dengan awan, memberi kepada mereka makna sebagai santapan, memuaskan mereka dengan air yang keluar dari wadas. Semua tindakan Allah yang sungguh maha agung ini menunjukkan bahwa Ia berbelas kasih kepada manusia yang sungguh-sungguh menderita. Saudara-saudariku terkasih, apa yang dilakukan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ini bagi kita? Ia memanggil dan mengutus Musa untuk membawa kabar sukacita kepada umat Israel, yakni membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Katakanlah kepada mereka bahwa Akulah Allah Abraham, Akulah Allah Yakub dan Allah Ishak. Allah tidak berkenan kepada orang yang menyembah berhala. Ia mengajak kita untuk taat kepadanya. Salah satu sikap yang perlu kita tanamkan dalam masa Prapaskah ini adalah bertobat. Artinya tidak mempersalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, tetapi mengakui diri sebagai manusia yang lemah dan berdosa, dan berubah atau bertobat.
karena upah pertobatan adalah keselamatan, kembali mengalami hidup, mengalami suasana kasih Allah, suasana kegembiraan. Saudara-saudariku terkasih, maka kesempatan yang dipergunakan oleh Yesus untuk mentobatkan kita haruslah menjadi sarana yang kita pergunakan dalam masa prapaskah ini, agar kita membaharui sikap hidup kita ke jalan dan kembali ke jalan yang benar. Karena itu, marilah kita berjuang untuk semakin percaya kepada Allah sebagai pengasih dan penyayang, dan mempergunakan kesempatan ini, saat yang suci ini, untuk bertobat dan menghasilkan buah. Semoga